bapak ini juga mantan patriarki, guys. Seseorang itu bisa berubah sebenarnya gitu, dari yang Patriarki. menjadi tidak patriarki gitu. Pertama, kamu itu dibesarkan dari keluarga yang tidak dibiasakan untuk melakukan pekerjaan Mandiri. rumah. Menurut aku, nyuci itu adalah pekerjaan yang kasar dan berat dan nggak cocok aja buat cewek. Aku memutuskan untuk menghandle beberapa pekerjaan rumah tangga yang menurut aku tidak layak untuk Amam handle. Kamu bersyukur nggak sih punya suami kayak aku? Bersyukur banget lah. Bawa keluar sana, bawa keluar. Berisik tau gak? Aku kena penyakit berat. Harusnya laki-laki itu adalah penopang keluarganya, tapi aku ditopang sama istri aku. Cuman Amam yang senantiasa ngelus-ngelusin, nyabarin aku, ngurusin aku. Berawal dari sakit itu, patriarkiku mulai luntur. Jujur ya, yang buat aku berubah kayak sekarang ini sebenarnya Amam gitu. Bantuin kayak ngurus anak, bantuin kayak kerjaan rumah. Suaminya malah gua tuh capek. Dari hidup sampai mati ya, pertama yang dipelihara keluarganya, Mam. Jangan pernah gengsi untuk mentreatment istri walaupun cuma ngelus-ngelus kepala. Jangan pernah gengsi mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi komen-komen di TikTok kita yang lagi bukan viral sih, tapi lagi naik daun aja nih, Pak. Di situ kan menampilkan apapun sosok yang kebal banget gitu. Apapun semua aku kerjain buat aku, buat anak-anak gitu kan. Nah, sebenarnya di balik itu semua prosesnya mereka kan nggak tahu ya, Bapak ya. Yang mereka lihat kan yang sekarang nih gitu. Bahwa dulu bapak ini juga mantan patriarki, guys. Tapi bukan yang gimana-gimana sih, maksudnya ya karena kerja mungkin ya, Bapak ya. Ini kita mau sedikit sharing ya, Bapak ya. Bahwa dulu tuh aku kerja gitu kan, dan untuk urusan anak dibilang peduli nggak peduli tuh nggak juga gitu. Tapi anak pertama ini full aku yang urus bener-bener gitu, kayak masalah mandi, makan, nyebokin aja apa nggak pernah gitu sama sekali gitu. Cuma yang abang tahu ini main sama anak gitu, itu pun kalau lagi libur ya, Bapak ya. Dan atau kalau peralihan shift gitu ya, pokoknya lagi free lah ya di rumah gitu. Tapi bukan berarti apa tuh yang benar-benar megang anak, enggak gitu. Cuma kalau untuk kerjaan rumah memang apa pengen handle gitu. Cuma kalau anak enggak sama sekali gitu. Nah, di sini kita mau sharing mulai dari mana nih, Bang? Proses perubahan. Seseorang itu bisa berubah sebenarnya gitu, dari yang Patriarki menjadi tidak patriarki gitu. awal mulanya ya. Ini dari sudut pandang aku pribadi dan pengalaman aku pribadi, Mam. Jujur dulu tuh bisa dibilang aku nih masuk ke kategori kaum patriarki, Mam. Kaum suami atau bapak-bapak patriarki. Enggak sih, Pak. Kalau patriarki banget enggak, karena aku kan tetap nyuci. Iya sih, dan dulu oke, pertama aku tuh punya prinsip gini loh, Mam. Dulu kenapa aku nggak biarin kamu menghandle cucian, menghandle kebersihan kayak nyapu, ngepel tuh, karena pertama kamu itu dibesarkan dari keluarga yang sebenarnya bukan manja, tidak dibiasakan untuk melakukan pekerjaan mandiri. Rumah. Nah, bisa dibilang manja. Sebenarnya Amam juga itu kan punya orang tua yang memberikan tugas untuk membersihkan lantai kayak nyapu, ngepel. Cuman gimana ya? Penilaian aku bilang itu nggak proper dan tidak bersih. Nggak biasa ya. Karena nggak biasa. Terus aku bilang di situ, udahlah mending nggak usah nyapu, ngepel lah, ntar aku aja ngerjain, aku bilang gitu kan akhirnya. Kedua, kenapa cucian aku yang handle? Karena memang Amam dari kecil ini nggak pernah megang cucian baju. Beliau yang nyuciin bajunya adalah ibunya dan laundry. Dan menurut aku nyuci itu adalah pekerjaan yang kasar dan berat dan nggak cocok aja buat cewek. Walaupun cuma dimasukin ke mesin cuci, didiemin, dipencet bla bla bla, tuang deterjen, terus jemur. Tapi tetap itu menurut aku pekerjaan berat, Mam. Bagian apanya tuh? Menjemurnya, mengambil itu kan ambil pakai tenaga, ngambil dari mesin cuci ke cucian. Terus juga aku juga dibesarkan dari keluarga yang tidak diberikan tanggung jawab untuk mencuci baju sendiri. Cuman semenjak mau menikah itu ada kayak dorongan kayak, masa gue ngandelin orang tua aku mulu untuk
menghandle cucian. Jadi pada akhirnya aku udah mulai mencuci Sendiri, ya. baju sendiri, kayak minimal banget baju tuh dicelup-celupin gitu ya, Sambil dikasih mandi deterjen gitu. sama mandi ya, sampai akhirnya bisa mengoperasikan mesin cuci. Urusan masak sih jujur aku dulu masak dan makan itu orang tua ya, tapi pas semenjak nikah kayak, kamu pernah gak sih dulu tuh kecil main ibu-ibuan gitu? Iya. Nah itu tuh kayak Nongol ya. jadi ini nyata loh, bukan main ibu-ibu tapi ini Apa sih benar rumah tangga namanya beneran yang- gitu. yang insting. Naluri Iya, insting. Iya, bener. naluri rumah tangga ya. Tapi memang aku masih SMA kan suka masakin aku kalau buat sekolah, suka bawain bekal. Iya sih itu Emang emang. udah ada jiwa itu sebenarnya. Oh. Karena kamu kadang kan di rumah juga gak ada makanan gitu kan, jadi harus kayak harus makan apa Kadang-kadang ya, gitu. kadang-kadang kan Nggak selalu mama tuh nggak selalu masak orang gitu tua kan. iya, kadang nggak selalu masak. Akhirnya kita inisiatif untuk masak, minimal masak telur atau masak indomie ya. Ya minimal bisa pegang kompor Bisa kan, pegang ya. kompor ya. Akhirnya dari situ aku memutuskan untuk menghandle beberapa pekerjaan rumah tangga yang menurut aku tidak layak untuk Amam handle ya. Salah satunya tadi cuci baju, nyapu ngepel. Tapi kalau masak masih berdua ya waktu itu. Masak Terus, aku bisa lah kalau masak. tapi yang bener-bener namanya nyuapin istri tuh sama nyuapin anak nggak sama sekali. Ya kan. Kamu Karena kamu kan dari aku SMA suka nyuapin, inget gak sih? Emang dari dulu berarti. Iya, kalau nyuapin iya, cuma masak yang Love bener-bener language aku udah ada dari dulu berarti ya. iya, emang aku tuh Kamu bersyukur nggak sih punya suami kayak aku? bersyukur banget lah. Ya. Ya terus Ya, terus lanjut. kira tuh berarti abang aku dari dulu bang bisa nyuapin. Tapi Sebenarnya kayaknya waktu aku kerja jarang ya. justru sebelum kerja. Sebelum kerja Nah. masih nyuapin. Tapi akhirnya Aku tuh inget dari zaman aku sekolah, aku tuh selalu, kamu tuh kalau makan dikit banget sih, aku suapin aja lah. Dari itu. situ. Kenapa aku mau nyuapin Amam atau anak aku sampai sekarang, karena pertama makannya lambat banget. Amam tuh makannya lambat banget dulu tuh. Udah lambat dikit. Lambat Kayak nggak dikit nafsu. sampai akhirnya "Lu makan segini emang kenyang gitu, suapin gitu. Tapi memang banyak ya. Banyak, jadi gimana ya, nyuapin orang itu terutama orang yang dicintai disuapin sama orang yang Mencintai. dia cintai tuh, jadi akhirnya nafsu makan tuh bertambah ya kan Dia sih? dibilang makan cinta ya kok. Iya mungkin itu yang dibilang "Lu tuh Makan tuh cinta." tuh cinta, emang bener Iya, pas bener. disuapin sambil ada perasaan cinta gitu ya. Jadi kayak makanan masuk aja gitu. Untuk Amam bilang tadi kalau aku ini sempat masuk ke kategori kaum setengah patriarki Setengah, ya. Oke, pertama aku sebutin dulu alasannya. Dulu kan aku abis nikah langsung kerja, terus kerjaannya itu adalah shift 2 pagi, 2 siang, 2 malam. Itu menurut aku energi kehidupan Nah, aku berisik, tuh nah. bener-bener habis di kantor. energi itu habis di kantor itu. Iya. Jadi gimana ya, masuk pagi itu jam 7, pulang nyampe rumah ya, masuk jam 7 itu maksudnya berangkatnya aku kasih tau dari berangkat aja, berangkat jam 6, pulang jam 5 ya, masuk siang, berangkat jam 1, pulang jam 12 malam. Untuk malam berangkat jam 9, pulang jam 8, nyampe rumah jam 8 saat Iya. itu. Jadi lama di jalan. Jadi juga lama sih, di kalau- jalan, energi juga. Kalau nyampe rumah bawaannya mau tidur, sekalinya libur pengennya dipakai waktu buat tidur. Iya, jadi udah Jadi nggak ada nggak- semangat. Kalaupun ada waktu libur tuh paling aku ngurus cucian kan, Iya. ngurus cucian, lipetan Tapi gitu. sebelum berangkat kerja kan selalu nyuci sih. Iya, kadang walaupun di shift-shift tertentu aku luangin waktu buat nyuci. Terus disitulah aku kayak capek banget, sampai akhirnya tuh pas lagi istirahat pulang shift gitu ya, istirahat maksudnya pulang shift siang atau pulang shift pagi atau pulang shift malam, itu pengennya tuh nyampe rumah tidur, sampai akhirnya tuh kayak anak nangis aja tuh. Kesel. Wah, ini sebenarnya apa ya, aib Dosa diri, lah ya. dosa aku sendiri nih. Sampai ada pernah suatu ketika tuh Cece, mana Cece anakku? Oh, sampai suatu ketika tuh Cece masih umur Segini lah, sekitar seadik nih. seadik nih, 1,5 tahun
tahunan. 2 tahun setengah ya, 1 tahun setengah ya. Itu nangis. Aku baru pulang shift malam, baru pulang pagi dan nanti harus shift malam lagi. Tuh dia nangis di jam aku harus tidur, sampai aku bilang ke Amam tuh gini, bawa keluar sana, bawa keluar. Iya, kayak Berisik tau gak? keganggu banget lah. Aduh, kayak bilang aku ngerasa salah aku waktu kerja tuh di situ ya bang. Patriarki sekali sih itu, tapi emang capek banget gitu. Sampai itu kan paginya tuh kejadian, baru pulang shift malam. Terus pas berangkat malam, nyampe kantor baru berasa nyesel. Pas lihat foto kan aku pasang wallpaper kan foto Ama sama adik tuh. Iya. Sama Cece ya, Ama sama Cece sorry. Aku langsung kayak, ya ampun, gue kerja buat siapa kalau tadi pagi gue ngomelin gitu. Sampai sedih lah, jadi keinget gitu. Kayak waktu gua kemana aja. Jadi kayak gue kayak hidup untuk kerja bukan kerja untuk hidup gitu. Iya benar. Habis energi di situ. Bang, pekerjaan shift ini nggak semua orang cocok ya Bang. Nah, aku nih bagian orang yang sebenarnya tuh ringkih. Orang itu kalau jam istirahatnya nggak 6 jam itu pasti ada namanya sakit. Tahun tuh terakumulasi lah. Aku kena penyakit berat, HNP, saraf kejepit lah istilahnya. Ditampilin Bang videonya ya. Iya, sakit bukan main. Sakitnya bukan main. Aku sampai 1 bulan nggak bisa bangun, bukan nggak bangun sih, tidak bisa beraktivitas, susah jalan, jadi bener-bener terbaring di atas tempat tidur. Mau buang air aja tuh sakitnya bukan main. Dan harus aku bantu. Nah, di sini nih, cuman aku berpikir harusnya laki-laki itu adalah penopang keluarganya, tapi aku ditopang sama istri aku saat itu. Dia yang mendukung aku, terus ya gitulah. Ceboki. Pokoknya gimana sih? Kalian tau lah kalau kena penyakit saraf kejepit itu. Waktu itu sedih, sekarang lucu ya kok. Iya, sedih banget itu, cuma bisa nangis, cuma bisa minta maaf, nangis minta maaf terus sampai akhirnya tuh kayak berdoa tuh, ya Allah berat banget ujiannya gitu. Kayak ini sakit banget sampai berpikir gue tuh antara aku tuh bakal sembuh atau mati sih. Aku selalu bilang gitu ya, aku selalu bilang gitu, aku tuh bakal sembuh atau mati, karena emang rasanya tuh mau mati. Napas terengah-engah, sesek banget, gerak dikit rasanya kayak gimana ya rasanya, tulang tuh kayak diseset-seset, seluruh badan. Itu cuman Amam yang senantiasa ngelus-ngelusin, nyabarin aku, ngurusin aku, bolak-balik ke rumah sakit, megangin ke kamar mandi gitu. Sampai itu prosesnya selama 2 bulan itu masa kritis ya, menurut aku tuh masa kritis 2 bulan yang benar-benar sakit. Recovery-nya sendiri itu prosesnya sampai 6 bulanan baru bisa dibantu sama keluarga-keluarga lain juga gitu. Tapi tetap peran pentingnya Amam, paling banyak Amam gitu. Di situ aku mulai ngerasa kayak kalau gua sembuh, gua berjanji aku bakal meratukan istri aku yang selama ini menjadi budak aku selama aku sakit. Iya, aku bilang gitu. Itu pada saat sakit. Kenapa aku ngomong gitu? Orang gua ngerasa kayak gak bakal sembuh. Ya udah aku udah pesimis tuh kayak gak bakal sembuh, orang sakit banget kayak mau mati, aku bilang. Karena gitu. Memang terapi pun gak ada perbaikan. Benar, ada nanti kalau ada fotonya tuh tampil aja ya. Iya, terapi sinar X bukan sinar X, inframerah. Terus aku puntur sudah. Terus terapi apa lagi ya? Ya pokoknya bolak-balik rumah sakit seminggu. Rumah sakit, ya, iya. Pokoknya rumah sakit seminggu ya. Terapi berenang sudah. Berenang aja yang kita tuh di tempat air bisa jalan, keluar dari tempat berenang tetap aja. Nah, kakinya tuh kayak ada jarumnya. Harusnya bisa ditekuk gini kan, nggak bisa, jadi nggak bisa. Harusnya jadi, begini jadi gini doang. Gini gitu. Terus kaki kita tuh nggak bisa lurus. Efek dari ada saraf yang kejepit di tulang punggung gitu. Tulang belakang ya. Bernazarlah tadi tuh. Aku bilang gitu. Kenapa? Ya kalau gue bisa benar-benar sembuh, gue treatment dah sebaik mungkin. Bini gue yang benar-benar senantiasa ikhlas redo ngelawatin aku gitu.
berapa bulan proses terapi, proses pengobatan, bolak-balik ke rumah sakit itu. Kalau inget itu jadi berasa Kayak sakit kerikil kayak, ya, iya Bang, ya? kalau kayak ya Allah tuh gue gak mau lagi sakit kayak Iya, gitu gitu. Akhirnya sampai juga kita pernah ke orang pinter, karena kita orang goblok kita ke orang pinter, ke apa, bukan orang pinter, maksudnya tradisional, Iya, pengobatan tradisional, tapi bisa dibilang sakti banget sih. Sakti, nggak tapi nyembuhin tetap juga. nggak nyembuhin juga. Cuma Sampai sementara doang. cuman disaranin kata dia operasi gaib, dah kalau udah ngomong kayak gitu, udah kita udah Kita orangnya kebetulan nggak percaya sama hal kayak gitu ya, Hmm. karena ya nggak jelas, nggak Nah, nyata gitu. bayangin Jadi, tuh sampai ke tradisional juga. Nggak tahu kenapa gitu, proses dari masa kritis 2 bulan itu seiring berjalan waktu ternyata ada recovery-nya. Jalan ada recovery-nya. Aku juga sampai lupa ya awal mulanya gimana. Berawal dari sakit itu, patriarkiku mulai luntur sampai akhirnya membentuk pribadi aku yang sekarang gitu, yang dimana tuh aku kayak benar-benar harus memanfaatkan setiap detik setiap detik itu berharga. itu berharga buat terutama orang yang terdekat ya, istri, anak gitu. Sampai ya pasti kan kalian berpikir palingan juga suaminya punya sifat baik kayak gitu karena nggak nyari duit. Kalau kita nggak nyari duit makan apa anak mini gua? Tetap nyari duit, cuman nggak yang ke kantor lagi. Ya. Sampai akhirnya kita kan memang dari dulu menjalanin bisnis online. Dari sebelum kita nikah. Dari sebelum memang. nikah, dari tahun 2010 bisnis online itu walaupun aku kerja tetap dijalanin sama istri aku. Dulu waktu aku belum kerja, kita masih kuliah berdua. Nah pas udah nikah, aku memutuskan untuk kerja buat nyari tambahan juga gitu. Dan akhirnya balik lagi ke kodratnya, kita ngurus online shop bersama-sama. Dan di sinilah ya Pak, mungkin ada nggak sih hubungannya Pak? Kerja dengan usaha gitu, kerja kan full ya di kantor, kalau Iya. usaha kan bisa Nah, di ini. rumah. Ini makanya aku bilang ini kayak Tuh. ini pengalaman pribadi aku ya, Mam. Menurut aku banyaknya suami-suami yang patriarki atau bapak-bapak patriarki itu sebenarnya waktu mereka tuh habis, energi mereka tuh habis di tempat kerja dan di jalan. Dan aku mau disclaimer juga, nggak semua ya, nggak semua. Nggak semua, tapi mungkin karena Pria. pengalaman apa begitu. Ya ini aku yang termasuk nih, aku ngomongin diri aku sendiri nih. Kalau aku jujur jadi lupa ngasih perhatian, kasih sayang dan cinta terhadap keluarga itu memang karena waktu aku sendiri tuh habis dan energiku habis untuk di kerjaan. Iya, Heeh. udah dikerjain Nah, dah pada pokoknya. akhirnya aku berhenti dari tempat kerja karena sakit dan nggak mau lagi kerja karena ngerasain sakit itu. Pada saat kerja ya, satu hal lagi, aku juga benar-benar masuk di pada saat itu fase dimana aku dipanggil berkali-kali sama HRD, ditanya masih bisa kerja nggak, kita bisa cari yang lain. Selalu ngomong gitu, selama ini mengabdi gitu buat perusahaan lu gitu. Cuman Nggak ada ketika gue artinya. sakit kayak ternyata seperti ini ya, buku berimba di dalam dunia korporat gitu. Sampai akhirnya ya udah, berarti selama ini yang paling enak tuh Usaha, nyari duit ya usaha. kita lah bosnya. Kita lah bosnya, Sekecil benar. apapun Nah usahanya. itu makanya baik lagi ya tadi. Menurut aku masuk ke golongan kaum patriarki yang habis untuk pekerjaan Dan golongan patriarki yang mau berubah. dan golongan patriarki yang mau berubah. Iya. Jadi sebenarnya patriarki itu bukan dari lingkungan ya, Bukan Pak? lingkungan, Ya. jujur aku juga di keluarga tuh nggak yang love language banget. Aku bukan yang lahir dari keluarga yang cemara banget cemara. lah gitu. Ya biasa aja sih Biasa keluarga aku. aja, masih Ya, ada patriarkinya juga. ya, masih ada patriarkinya juga. Cuman balik lagi karena memang kasih sayang itu atau apa ya, kalau kita sebut love language aja kali ya, Iya loh, itu timbul dari dalam diri sendiri. gimana ya? Siapa yang mau berubah itu kan kita gitu. Jadi cuma kita yang bisa berubah, kita mau atau tidak gitu loh Pak. Jadi patriarki itu tercipta bukan dari lingkungan, kalau menurut kita ya, melainkan dari pribadi kita yang mau berubah atau tidak gitu. Jujur ya, yang buat aku berubah kayak sekarang ini sebenarnya Amam tuh orangnya suka mengeluarkan apa yang menurut Amam, gue nggak suka ini, gue suka ini, treatment gue kayak gini gitu. Kalau kayak gitu tuh ngomong gitu ya. Orangnya tuh Extrovert. extrovert.
Enggak, aku ambivert, kalau sama orang aku introvert. Jadi kayak lebih tepatnya tidak ada unek-unek yang dipendam. Iya, Emang aku nggak tuh bisa. keluar. Misalnya Orang aku bisa main peran gitu. kalau aku orangnya terlalu cuek, pernah suatu ketika waktu aku masih kerja, setiap ada hari libur, hari off, itu nggak ngajak jalan anak istri. Sampai aku dibilangin, lu kan keluar enak gitu, maksudnya lu kerja, lu keluar, lu lihat udara luar gitu, lu lihat lingkungan luar, sedangkan gua di rumah aja ngedokeng, nggak Iya, ngurus anak gitu. Apalagi itu cuma Paling keluar, sekolah. ya paling keluar cuman ke pasar doang, itu juga sambil dorong stroller gitu. Kamu bilang gitu ya, gue juga pengen lah jalan-jalan ke mall, makan apa di Makan di mall, luar. atau belanja lah sepotong dua potong baju gitu. Aku bilang gini, capek mam, Iya. gue mau tidur gitu. Ya selalu begitu, aku juga Nah, ngerasa. sekecil itu aja dia ngomong, aku bukan tipe orang yang aku dengerin udah. Bodo amat. Gitu. Enggak, kalau aku nggak gitu, aku kayak ya udah nanti deh, bis bangun tidur gitu. Kalau enakan keluar, aku bilang gitu. Nah, Kalau itu. tidurku cukup keluar. Kelebihannya apa di situ, jadi ketika ada hal yang nggak aku suka, apa tuh langsung terima, dengerin dulu gitu, bukan yang tipe iya apaan sih, enggak gitu, atau misalnya ya udah gua kan kerja, lu kan di rumah enak ini, enggak gitu. Jadi dia nih masih mau mendengarkan, memproses ya Pap ya. Jadi mungkin itu juga ya Pap, jadi orang. Jadi menurut aku ya mam, kalau ingin menciptakan keluarga yang saling bersinergi, itu tetap ada kerjasama antara suami dan istri. Istri keluarin unek-uneknya, energi-energi yang dirasa emang harus dikeluarin, apa yang tidak disukai terhadap pasangan kita, dan apa yang kita sukai terhadap pasangan kita tetap diucapkan, tetap dikeluarkan. Suami juga sama, ungkapkan apa yang nggak suka, ungkapkan apa yang disuka, kira-kira mana aja yang bisa dikorelasiin atau bisa diperbaiki ya kan, di solving gitu ya. Kita tuh saling mendengar nggak sih? Bener. Saling mendengar, ada proses yang saling mendengar. Jangan sekedar kayak ya aja gitu. Nah ini yang menurut aku kenapa ada timbul suami yang patriarki itu gini loh mam. Mungkin istri tuh sering ya ngomong, mengutarakan unek-unek dia gitu. Bantuin kek ngurus anak, bantuin kek ngurus kerjaan rumah gitu. Tapi nggak peka ya. Suaminya malah gua tuh capek, gua nyari duit udah capek. Nah itu. Nah, udah kalau udah kayak gitu. Berarti kan balik lagi Pap, semua itu dari suami. Nah, nggak bisa kalau kita jadi istri ngomong mulu gitu, ada suaminya juga cuma kalau dianya juga nggak mau dengerin. Iya, jadi menurut aku sebenarnya satu sama lain jangan sampai mengeluarkan merasa saling ya, capek. saling capek gitu. Saling paling. Kita sebenarnya capek, namanya hidup di dunia nggak ada yang nggak capek. Ya minimal saling dengar lah, ngobrol ya. Iya. Minimal saling dengar, ngobrol, terus juga jangan saling, kalau aku sih ngomongnya hitung-hitungan. Jangan hitung-hitungan lah soal hidup peran masing-masing di dalam rumah tangga. Banyak juga nih yang komen ya, katanya gini, wajar aja kalau suaminya dia itu patriarki karena dari lingkungan suaminya itu memang kental banget Pak. Jadi suami ini emang dari kecil udah lebih dari raja, diperlakukan oleh keluarganya. Jadi ketika dia menikah ya dia merasa istrinya harus melayani dia selayaknya dulu orang tuanya melayani dia. Maksudnya dimanja ya. Anak laki-laki ini. Anak laki-laki nggak boleh megang kerjaan rumah, anak laki-laki nggak boleh bantuin orang tua, nyapu, nyuci piring, ngepel dan lain-lain kayak gitu. Kalau kata aku itu balik lagi sih Mam, sisi masing-masing Mam. Kalau memang dia pernah dibesarkan secara seperti itu oleh keluarga, di treatment like a king ya, di treat like a king gitu. Menurut aku balik lagi. Bajunya treat me like a king guys, sama. di treat like a king gitu ya. Baik lagi, kalau dia memang tidak mau berubah, ya begitu aja. Dia pasti bakal menjadi seperti itu, jadi patriarki seperti itu gitu. Intinya dia mau merubah keturunan atau enggak. Nah ya, kita juga sering ya dapat, kita juga baca di konten FYP kita di TikTok itu komenan isinya gini, Kak, lu agen KUA ya? Agen KUA? Bukan sayang,
lu tuh apa ya, orang suruhan KUA lah dibilangnya orang suruhan sama KUA dia. biar orang tuh nggak scary married Iya, ya, nggak takut scary nikah. married, nggak takut nikah. Enggak, Coba. kita menciptakan channel ini memang tujuannya pertama untuk Karena habis iklan biar orang tuh nggak tidak takut nikah. takut nikah, tapi kuncinya satu, jangan salah pilih orang, Nah, jangan itu. salah pilih pasangan. Tapi kan kita Adanya nggak tahu, channel Pak, ini. pilih pasangan sama Nah, siapa, makanya aku belum bilang, nikah. kalau ngomongin kita salah apa nggak kan karena belum nikah, itu jadi kita bisa menilai pasangan kita dari komunikasi. Masa perkenalan, ya. Dari masa pengenalan tuh komunikasi, apakah orang itu cuek ataukah orang itu perhatian Iya. gitu. Ingat, itu bisa dinilai, tapi itu juga bisa dijadikan kamuflase ya Iya, sama masalahnya orang-orang gitu. Namanya yang kita jahat pendekatan, ya. maunya kan Pendekatan terlihat ada yang manis-manis. baik. Nah, benar. Tapi tetap ya, nilai sebaik-baiknya dan jangan lupa libatkan Tuhan dalam Ya, memilih itu. keputusan. Itu paling penting. Kalau di Islam tuh ada istikharah, minta sama Allah, ya Allah ini bener jodoh aku nggak? Kalau emang ini jodoh aku, Dekatkan. dekatkan. Kalau bukan Kalau jauhkan. bukan jauhkan, berikanlah petunjuk. Nah, ingat itu doang kuncinya ya. Oh, waktu menikah sama aku begitu. Hmm, Oh, udah yakin kayaknya banget. aku bukan kayak aku udah yakin banget. Jadi pada saat itu sebelum nikah, hal yang aku lakukan kalau istikharah sih sebelum nikah sih. Terus kalau untuk pas kita mau nikah, aku cuman minta taubat aja gitu, kayak mulai lembaran baru gitu, biar apa yang pernah kesalahan-kesalahan kita gitu, sumber-sumber kita bikin berantem selama pacaran itu tidak ada gitu pada Iya. saat menikah. Jadi kita belajar dari masa lalu gitu. Saat ini nyuapin anak, nyuapin istri, makan tujuannya pertama biar makannya banyak, biar nutrisinya tercukupi, biar makannya juga cepet, karena mereka tuh lambat banget makannya. Terus juga aku juga belajar suka lihat-lihat kajiannya ya, media sosial gitu. Ternyata nafkah yang diberikan suami kepada istri itu nggak cuma materi, salah satunya makanan yang dicari itu sampai ke mulut dia. Suapi. Nah, tujuan nafkah kan pertama kan adalah memberikan makan ya, tujuan pertama. Nah, bagaimana makanan itu Sampai yang ke udah kita dapatkan itu susah payah itu dihantarkan langsung ke mulut istri dan anak. Jadi itu ada berkahnya lagi, ternyata ada pahala lagi ya. Ada pahalanya lagi gitu ya kan. Aku juga baru tahu itu, makanya sampai saat ini aku kayak kikir soal pahala. Aku kayak gue nggak bakal mau menyia-nyiakan pahala sekecil itu buat hidup gue. banyak banget ini yang komen. Aku screenshotin deh nanti kalau emang ketemu yang komennya, karena banyak banget itu yang bilang, Kak buka seminar dong buat laki-laki di luar sana biar belajar jangan jadi patriarki. Oke. Satu kuncinya Mam, kalau mau hidup kita tuh berkah dari hidup sampai mati ya, pertama yang dipelihara keluarganya Mam. Pertama banget tuh yang dipelihara adalah anak istri. Walaupun di dalam Al-Quran itu kan anak istri itu disebut juga ada cobaannya ya, Iya. tapi jangan jadikan Mereka cobaan. cobaan, tapi jadikan mereka itu ladang pahala kita Mam. Iya. Jadi semua yang aku lakuin ini terhadap anak istri aku tuh, aku harapannya gini, supaya amal jariah aku tuh nggak terputus Mam. Kan namanya kita udah baik sama keluarga, sudah bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak, minimal banget pas aku udah nggak ada tuh yang ngedoain, yang nyelamatin aku dari siksa api neraka, siksa kubur, yaitu anak istri. Doanya anak istri udah minimal itu. Kalau Jadi bukannya meninggalkan nama, tapi meninggalkan kenangan yang kenangan baik. yang baik. Gitu. Jadi aku pengen kayak jangan sampai selama hidup tuh kita tuh nyusahin keluarga gitu, nyusahin istri, nyusahin anak gitu, ngasih kenangan-kenangan buruk gitu. Gimana kita mau diselamatin kan? Iya. Sedangkan kan di dalam Islam sendiri kan yang bisa nyelamatin, amalan yang bisa nyelamatin kita dari siksa api neraka kan 3 ya. Amal jariah, infak sodako ya kan, amal jariah dari infak sodako, ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh. Dan intinya tujuan aku melakukan mentreatment keluarga aku dengan sebaik-baiknya ya, endingnya supaya kita di masa tua juga selalu bersama ya.
kan namanya anak itu juga nanti bakal punya keluarga sendiri. Ujung-ujungnya kalau udah tua ya suami Pasangan. sama istri. Iya, aku juga nggak mau itu doang sih, maksudnya tujuan aku tuh nge-treatment Amam tuh sebaik mungkin gitu. Tujuan aku men-treatment sebaik mungkin terhadap Cece sama adik tuh karena memang minimal aku nggak mau menyesal pada saat anak-anak kita itu sudah berumah tangga. Banyak hal yang terlewati. Banyak hal yang terlewati gitu. Kok udah gede, kok udah nikah aja gitu. Sedangkan gue kayak belum selesai manjain lu gitu loh. Iya, benar. Makanya aku selalu setiap saat memanjakan mereka. Iya benar. Semalam Cece aja udah gede, dulu kan aku yang baru-baru ini ya, Iya. belakangan ini waktu Bisa dibilang Cece fatherless. umur 1-2 fatherless. Iya. Fatherless banget. Sampai saat ini aja tuh aku ngerasa banget ini si Cece kan kelas 2 SD. Dulu dari TK sampai kelas 1 tuh masih mau lah mandi sama aku mandiin gitu. Sekarang dia selalu bilang, aku bisa mandi sendiri. Aurat, Sekarang udah nutup aurat walaupun baru kelas 2 SD, jadi kayak ya udah gede anak gua gitu kan. Aku kira ya ampun. Makanya sekarang aku cuma bisa manjain dia tuh, nyuapin dia doang. Iya. Sama nyisirin ya. Sama gantiin baju sekolah, Rapiin, ngasih, bukan gantiin rapiin. sih, lebih Sama ke- belajar, Cece juga belajar juga sama aku, urusan apa namanya pendidikan full aku, Amam ada tapi nggak banyak. Pesan untuk para bapak-bapak ya, Iya. jangan pernah gengsi untuk mentreatment keluarga kita tuh sebaik mungkin. Misalnya cebokin anak nih yang masih kecil, misalnya nih anak masih kecil, masih toddler kayak gini, jangan pernah gengsi untuk mandiin dia, jangan pernah gengsi untuk ganti baju dia gitu, jangan pernah gengsi untuk mentreatment istri walaupun cuma ngelus-ngelus kepala, cium jidat gitu ya, Terus keluar gym. cium jidat, cium pipi, cium juga anak-anak kita masih kecil-kecil ini. Jangan pernah gengsi ungkapin love language, dan jangan pernah gengsi mengerjakan pekerjaan rumah. Contohnya kayak gimana tuh, Mam? Ya, Memasak semuanya. ya, Masak, masak. nyapu, Jangan ngepel, beberes, jangan nyuci. ngerasa masak itu buat Jangan hal-hal perempuan. yang feminim, kerjaan perempuan. Jangan kira cuci baju, nyapu, ngepel, walaupun Semua pekerjaan. ya walaupun buat kaum pria atau kaum laki-laki, bapak-bapak yang kayak bisa menggunakan jasa ART ya, nggak apa-apa kalau emang bisa jadi aja. Tapi ingat, walaupun menggunakan jasa ART, kita punya istri dan anak-anak yang perlu kita cintai, Ya. yang perlu kita treatment, yang perlu kita kasihkan love language ya, Membutuhkan waktu yang membutuhkan dari suami waktu dan ayahnya ya. dari suami dan ayahnya, benar. Thank